Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Wakil Rektor Dr. Mulia Pak Jamil, yang selalu bagus terus, Jamil terus ya, karena selalu memiliki informasi yang bagus-bagus terus. Para pimpinan yang tidak saya sebutkan satu persatu, para ustaz, hadirin dan hadirat sekalian, ibu yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita sudah dahului dengan pelaksanaan kewajiban sholat zuhur secara berjamaah. Kita lakukan acara Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan artinya bersiap-siap mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan. Orang Arab tidak mengatakan ahlan wa sahlan Ramadan, tapi marhaban ya Ramadan. Artinya ungkapan itu bukan hanya di mulut saja, tapi berangkat dari hati sanubari kita yang suci untuk menerima bulan yang agung dan suci itu. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW menyiapkan dirinya untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu selama 2 bulan penuh, dari awal Rajab, kemudian Sya'ban, dan masuk bulan suci Ramadan. Maka beliau ajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami apa yang ada di bulan Rajab dan sampaikan kami di bulan Sya'ban. Begitu sampai di bulan Sya'ban, beliau berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi Allah berikan kepada kami keberkahan dari bulan Sya'ban dan sampaikan kami bulan suci Ramadan. Nanti kalau sudah berakhir, kalau kita mau berakhir puasa, kewajiban puasa, senangnya setengah mati, mikirkan baju untuk lebaran. Berbeda dengan Rasulullah nangis terus dia setiap hari dan selalu mengucapkan wada'an ya Ramadan, selamat tinggal bulan suci Ramadan. Karena tidak tahu kita apakah kita bisa berjumpa kembali bulan suci Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Yang jelas nanti ketika kita melaksanakan sholat tarawih yang tadi, yang tidak 21 rakaat 7 menit itu sebelah kanan sebelah kiri kita tengok siapa yang dulu pernah ada di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Ternyata mereka sudah tidak lagi bersama kita pada tahun ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dan dapat melaksanakan kewajiban puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan tausiah, saya sudah mendapatkan surat cinta dulu dari Pak Jamil. Surat cinta isinya waktu 2,5 jam bersama doa. Iya, apa salah tulis begitu? Waktunya dikasih hanya 25 menit. Alasan beliau, nasi kebuli sudah menunggu.
Iya, 25 menit apa yang disampaikan? Iya, paling tidak kita memberikan gambaran yang ringkas saja bagaimana puasa dalam Al-Quran, yang ringan-ringan saja. Puasa di dalam Al-Quran itu disebut dia sebanyak 13 kali. Terkadang kata-kata siam, ada juga saum, ada juga pelakunya yang sering kita sebut shaimin, shaiman. Ada juga dengan kata kerjanya wa antasumu. Ada juga kata kerja, ada lam perintah di situ. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ini kita temukan 13 kali. Yang tersebar dia dalam 12 ayat. 12 ayat dan ada di dalam 6 surah. Kita temukan dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Maryam, surah Al-Ahzab, dan terakhir surah Al-Mujadilah. Tidak semua kata-kata yang menggunakan kata puasa, siam atau saum di dalam Al-Quran menjelaskan apa yang disebut dengan puasa sebagai satu kewajiban di bulan suci Ramadan. Yang bercerita puasa bulan suci Ramadan hanya 4 ayat saja dari 12 ayat. Yang pertama semuanya dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ada kata-kata siam. 184 itu ada kata-kata wa antasumu. Kemudian 185 ada falyasumhu. Kemudian 2 kali disebut ayat 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum summa atimmus siyama ilal lail. Ini yang bercerita puasa di bulan suci Ramadan. Nanti kita akan jabarkan insyaallah 25 menit selesai. 2 kali kita temukan kata-kata siam dalam ayat 196 surah Al-Baqarah juga. Tapi tidak dalam konteks Ramadan. Konteksnya adalah ibadah haji. Kalau ada yang melakukan pelanggaran tidak sengaja, rambutnya rontok atau yang lain-lainnya, itu dikenakan namanya fidyah. Nah, fidyahnya apa? Faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Dia bayar fidyah. Kalau mau keluarkan duitnya 15 rialan. Kalau tidak dia bisa puasa. Yang kedua dalam ayat ini menceritakan bahwa ibadah haji itu bermacam-macam sebutannya. Ada yang disebut dengan haji ifrad. Haji ifrad mendahulukan haji, mengakhirkan umrah. Haji seperti ini tidak dikenakan dam, tidak bayar denda. Yang kedua, mendahulukan umrah kemudian haji, dan dia tidak keluar lagi dari miqat. Tidak keluar lagi dari miqatnya. Dia dari situ kenakan pakaian ihram. Itu namanya haji tamattu. Haji tamattu. Ini dikenakan bayar dam. Damnya apa? Memotong seekor kambing. Kalau tidak mampu, di sini digunakan kata-kata siam. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Jadi yang tak mampu menyembelih kambing, dia puasa 3 hari ketika di tanah suci, 7 hari
setelah kembali dia ke tanah air. Itulah yang biasa dilakukan oleh jemaah haji Indonesia. Yang ketiga namanya haji qiran. Haji qiran ini niatnya sekaligus satu, niat umrah, niat haji. Jadi dia haji iya, umrah iya. Ini dikenakan juga dam, memotong seekor kambing atau puasa tadi itu. Nah, mana yang afdol? Masing-masing mazhab punya pemikiran tentang keutamaannya. Ada yang mengatakan yang qiran itu afdol, itulah mazhab Maliki. Ada yang mengatakan ifrad itu yang afdol, ya itulah mazhab Syafi'i. Kemudian ada yang mengatakan tamattu itulah yang afdal. Jadi tinggal kita memilih mana yang mau kita lakukan. Semuanya sudah dijelaskan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti salat tarawih Nabi. Istilah tarawih tidak ada pada zaman Nabi. Yang ada qiyamul lail. Qiyamul lail. Istilah tarawih itu belakangan. Tarawih artinya jamak daripada tarwihah. Tarwihah itu santai. Jadi sholat itu santai. Orang di Mekah dapat 4 rakaat, dapat 6 rakaat, terus tawaf dulu. Tawaf 7 kali keliling Ka'bah, sholat lagi, santai. Nah, Imam Malik kata Imam Malik, Ka'bah tak ada di Madinah. Ka'bah tak ada di Madinah. Apa yang harus kita ganti? Kita ganti rakaatnya. Maka Imam Malik di Madinah kalau melaksanakan sholat tarawih 36 rakaat, bukan 20, 36 rakaat, menggantikan yang di Mekah ada tawaf itu diganti dengan rakaat, ditambah rakaat. Nah, yang 36 ini tidak pernah diangkat kalau ustaz-ustaz ceramah, karena sudah kebanyakan. Yang 20 saja terjadi perdebatan, iya kan? Iya. Jadi tadi seperti Ustaz Jamil katakan, silahkan saja. Mau yang 8 ditambah witir 3, mau 20 ditambah witir 3, silahkan pilih. Tidak perlu kita perdebatkan lagi. Sekarang sudah bukan masanya lagi kita berdebat rakaat. Hanya saja sebahagian kita memang seperti yang dijelaskan oleh Pak Jamil tadi itu, mau mencari imam yang paling cepat selesainya. Keliling terutama anak-anak muda, keliling dicari masjid musholla yang paling cepat selesainya. Nah, kalau ada imam yang cepat tadi, apalagi 7 menit 20 rakaat tadi, itu canggih tuh imamnya. Didoain umurnya supaya panjang, supaya bisa mengimami sholat seterusnya. Tapi kalau ada masjid yang lama sholatnya, apalagi imamnya sudah tua, giginya sudah ompong, lambat, begitu keluar dari masjid didoain, Allahumma amithu dan Allahumma ahlikhu, mudah-mudahan cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umurnya. Yang ketawa pengalaman pasti. Jadi kita bukan mencari cepat selesai, tapi kita mencari kualitas daripada sholat itu. Oh, saya mengikuti Rasulullah sholatnya. Rasulullah sholatnya dua macam, 2-2, nanti witirnya 2-1 atau 3 sekaligus. Yang satu lagi riwayatnya 8 rakaat bitaslimatain, dengan 2 salam. Jadi 4-4. Jadi yang 4-4 silakan, yang 2-2 silakan. Ya, semuanya ada alasannya. Nah, Rasulullah salat 2-2, 4-4. Tapi rakaat yang itu dilakukan beliau diisi dengan bacaan
Al-Quran yang panjang. Jadi Rasulullah kalau sholat qiyamul lail itu di rakaat pertama saja bacanya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz per 4. Yang kedua nanti baru Al-Imran, An-Nisa. Kadang-kadang 8 rakaat itu sampai dengan 10 juz. Nah kita 8 rakaat, tapi bacaannya apa bacaannya? Yang biasa ikut. Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada imam yang canggih. Ini di kalangan pejabat ya, pejabat karena siang-siang sudah capek. Malam-malam sholat tarawih. Ya biasanya dipisahkan sama imam. Imam, oh ya kata imam ganti saya. Maksudnya ayatnya yang pendek-pendek. Dibawalah orang dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yang di belakang sudah batuk semua. Yasin kan seberapa juz? Lama, Allahu Akbar. Yang keduanya wal Qur'anil Hakim. Begitu selesai, saya yang menyaksikan juga di situ. Dipuji imam kita ini luar biasa. Karena satu ayat ya, satu ayat dibacanya satu ayat benar ya. Jadi kita tidak perlu perdebatkan itu. Maka tradisi di Timur Tengah 1 juz 1 malam ya, kadang-kadang 1 imam, kadang-kadang berganti. Jadi 1 rakaat itu 1 muka, karena 1 juz itu 10 muka dia, 10 lembar. Jadi waktu salat tarawih nanti selesailah 1 juz itu. Nah ketika tahajud yang tadi Bapak ceritakan, tahajud malam 21, mereka tahajud juga 6 rakaat. 6 rakaat yang dibaca itu 3 kali salah, berarti 1 kali salah itu 1 juz. Jadi 6 rakaat 3 juz. Maka disiapkan mereka imamnya 3 orang, 1 juz selesai. Nah ukuran 1 rakaat setengah juz itu, kalau memang kebetulan belum sempat buka dengan nasi kebuli tadi itu ya, ikut yang pertama, yang kedua, mau masuk yang rakaat yang ketiga untuk sholat salam yang kedua, keluar dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, masuk ke restoran dulu makan, pesan nasi kebuli 1 namplang itu, ayamnya 1 dimakan, minum, masuk ke masjid lagi. Insya Allah imamnya belum rukuk. Imamnya belum rukuk. Kenapa? Karena 1 kali rukuk itu paling cepat itu 15 menit sampai 20 menit. Ya, ini pengalaman kita. Jadi kalau mereka sekarang ini sudah dibolehkan umroh, mungkin Ramadan, untuk umroh Ramadan itu yang keutamaannya umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Jadi 1 kali umroh di bulan suci Ramadan itu pahalanya sama dengan mengerjakan 1 kali haji. Maka orang berbondong-bondong ya, sehingga ya dikatakan umroh di Ramadan katanya sama dengan seperti haji, atau bahkan melebihi ramainya musim haji. Ya ingin itu. Nah, ketika nanti malam 29 yang tarawih khatam, yang tahajud juga khatam. Jadi malam itu dapat 2 kali khatam Al-Quran. Ya, ini kelebihan-kelebihannya. Nah, kita mungkin sebahagian masjid belum terbiasa itu, walaupun kita sudah sebar para hafiz-hafiz ini sampai ke daerah-daerah untuk mencoba mentradisikan ini
Kalau sudah dimulai, insya Allah sudah terbiasa. Tapi kalau sebagian yang tidak terbiasa, itu merasa lama dia. Padahal beda yang satu juz dengan ayat langganan Al-Hakumut Takasur Qul Huwallahu Ahad, itu hanya 20 menit saja. Karena imamnya kan lancar, ya lancar, sehingga kalau dimulai jam 7:30, insya Allah jam 9 kurang 10 menit itu semua sudah selesai, ya, untuk satu juz itu. Kemudian 2 kali disebut dalam surah, dan 1 kali disebut dalam surah An-Nisa, siang juga, tapi tidak dalam konteks puasa Ramadan, tidak dalam konteks haji. Ini konteksnya pidana Islam, hukum pidana pembunuhan. Ada pembunuhan yang disengaja. Sengaja itu artinya direncanakan menggunakan alat yang mematikan. Hukumannya qisas, dipenggal lehernya kalau tidak dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Kalau dimaafkan, dia bayar diat. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Tidak sengaja itu artinya tidak direncanakan dan menggunakan alat yang tidak mematikan. Ini tidak diqisas, tapi dia hanya bayar diat. Ya, diat itu seharga 100 ekor unta. Satu lagi yang ditawarkan oleh mazhab Hanafi, syibhul amd, serupa dengan sengaja. Serupa dengan sengaja itu direncanakan tapi alatnya tidak mematikan, atau alatnya mematikan tapi dia tidak direncanakan. Ya, itu tawaran dari mazhab Hanafi. Juga tidak diqisas, dia bayar diat. Nah, kalau saya tak mampu membayar diatnya bagaimana? Ganti puasa. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah. Gantinya puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus, sebagai bukti taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kali siang disebut dalam surah Al-Maidah. Yang pertama ayat 89 menceritakan kafarah bagi orang yang bersumpah tapi dia tidak taat di sumpahnya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Jadi kafarah orang yang bersumpah, yang melanggar sumpahnya, memberi makan 10 orang miskin yang biasa dimakannya, pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang hamba. Kalau tidak, maka dia puasa 3 hari. Apakah harus berturut-turut atau tidak? Para ulama berbeda lagi. Kalau mazhab Hanafi harus berturut-turut 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, tidak boleh terputus. Alasannya apa? Dengan qiraah syadzah, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin mutatabi'an. Ayat mazhab Syafi'i dan lain-lainnya 3, yang penting angkanya 3. Mau dia kerjakan, mau berturut-turut, tidak berturut-turut, tidak ada urusan. Yang kedua dalam ayat 95 surah Al-Maidah menceritakan kalau orang yang dalam menggunakan pakaian ihram, sedang berihram, dia tidak boleh berburu binatang, tidak boleh. Nah, kalau dia lakukan itu, dia harus bayar sebagai denda kafarah. Ya. Nah, apa katanya? Antara lain, au antu dzalika siyaman liyadzuqa wa bala amri. 1 kali disebut surah Maryam menggunakan kata-kata saum. Saum ini digunakan secara bahasanya menahan diri. Orang ketika dia menahan diri dari tidak berbicara, sudah dikatakan orang itu puasa. Nah, Siti Maryam diceritakan di sini. Siti Maryam
mendapatkan kehamilan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam ini tanpa suami. Aneh. Maka beliau merasa juga itu nanti pasti akan dibicarakan. Banyak orang yang menuduhnya sebagai wanita nakal. Allah tahu dengan posisi itu. Maka dijelaskan, kalau memang ada nanti yang bertanya kenapa kamu bisa hamil tanpa suami, jawab, inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Aku hari ini bernazar untuk puasa karena Allah, maka puasa aku antara lain aku tidak berbicara kepada siapapun juga pada hari ini. Jadi dia bungkam mulutnya, itu juga namanya puasa. Nah, ayat 35 surah Al-Ahzab menjelaskan pelaku puasa itu ada 10 kelompok yang dijanjikan oleh Allah itu pengampunan terhadap dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai was-shaimina was-shaimat. Di ujung ayat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Satu kali siang disebut juga dalam surah Al-Mujadilah. Disebutkan bukan dalam konteks Ramadan, bukan haji, bukan lainnya, tapi dalam konteks zihar namanya. Dalam hukum Islam itu zihar. Zihar itu suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya kadzahri ummi. Kamu istriku di hadapanku sama dengan ummu ibu. Kalau dia ucapkan itu, dia dikenakan kafarah. Kafarahnya apa? Kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Baru dia boleh sentuh kembali istrinya itu tadi. Nah, yang puasa Ramadan di dalam surah Al-Baqarah tadi itu Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan namanya khitabul takrimin wa tasyrifin wa ta'zim. Dari penghormatan dari Allah, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Puasa itu merupakan satu kewajiban yang diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Imannya iman yang sejati, iman yang murni. Karena mereka-mereka itulah yang mampu untuk tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual di siang hari pada bulan-bulan Ramadan. Dijelaskan kewajiban puasa itu dengan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Ini kalau orang pondok namanya kata kerja mabniun lil majhul. Kutiba, diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Jawabannya yang memanggil kalian dengan panggilan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan dalam ayat ini, ibadah puasa itu bukan ibadah baru, tapi sudah disyariatkan oleh Allah pada umat sebelumnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Hanya tata caranya saja yang beda. Ya, sama dengan sholat. Kita sholatnya 5 waktu. Umat terdahulu ada yang sholatnya cuma 2 waktu. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, siang, petang. Hanya tata caranya yang berbeda. Ya, disebutkan di situ tujuan utamanya apa? La'allakum tattaqun. La'alla ini dalam bahasa Arab dia mempunyai 2 arti. Ada yang litamanni wa taraddi, ada litahqiq. Kalau litamanni, mudah-mudahan, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini penafsiran yang keliru. Yang benar itu agar kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya takhirus sahur. Sahurnya
undur dia diperlambat. Yang ketiganya wad'ul yumna 'ala yusra fi shalah. Itu yang kita dalam salat letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di waktu salat. Itulah gambaran puasa di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka puasa secara syar'i tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dia makan, dia minum, batal puasanya. Tapi ada satu lagi, dia kelihatannya tetap puasa, tapi puasanya sudah tidak punya nilai lagi. Itulah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi batalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Yang digambarkan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak yang berpuasa, dia tidak dapat sesuatu dari puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Apa itu? Nah, disebutkan yang pertama, an-nadharu ila al-ajnabiyyah bisyahwah. Melihat wanita dengan syahwat. Dengan syahwat itu artinya begitu dia lihat pikirannya sudah macam-macam gitu. Ya, kalau ada laki-laki yang melihat wanita, dia tanya saudaranya, kira-kira saya tadi melihat wanita itu ada syahwatnya atau tidak? Tahu kita. Itu kan rahasia perusahaan itu kan. Nah, kalau dia lakukan itu tidak boleh. Maka mata harus kita jaga, kita puasakan. Telinga juga harus kita puasakan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mulut kita, lidah juga kita harus jaga. Jangan sampai kita mengumpat orang, menggunjing orang. Habis subuh ngomong-ngomong, si A itu begini, iya saya tahu betul. Sudah selesai. Satu hari itu dia tidak makan, tidak minum, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga puasa kita nanti berkualitas, qiyamul lail kita juga berkualitas, sehingga kita keluar dengan predikat orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di mana posisinya? Satu ayat saja, satu ayat sebelum, dua ayat sebelum terakhir dari surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti orang yang bertakwa digiring menuju ke mana? Surga. Begitu masuk pintunya dibukakan oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW, penjaganya terus mengatakan Assalamualaikum, selamat buat kalian, betul kalian berbahagia, fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga itu untuk selama-lamanya. Tapi orang yang sebaliknya, yang durhaka, itu tidak ada yang namanya Assalamualaikum, tidak ada ahlan wa sahlan, tidak ada ya, penghuni neraka itu tidak ada ya. Mereka apa? La marhaban bikum innakum salna, tidak ada kata-kata selamat datang. Nah, itulah ayat sebelumnya, wasifal ladzina kafaru ya ila jahannam zumara. Jadi digiring dia ke neraka. Nanti di surga sana ada pintu khusus Allah buatkan untuk orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan Babur Riyah namanya. Mereka masuk ke situ ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa? Jamil lihat-lihat jamnya terus ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. InsyaAllah kita bertemu kembali InsyaAllah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Mari kita tutup pengajian kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dahului dengan membaca surah Al-Fatihah.
kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang yang pernah membentuk karakter kita, orang-orang yang berjasa dan berbuat baik kepada kita. Begitu juga kita doakan ya semua saudara-saudara kita dengan niat semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, memasuki bulan suci Ramadan yang sangat agung dan istimewa itu. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ya kenal ya kesalahan kesalahan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta ahaqqu man 'ubid wa ahaqqu man dhukir wa ajwadu man a'ta wa akramu man su'il. فنسألك اللهم أن تيسر أمورنا وتقضي حوائجنا وتبلغ آمالنا وتصلح ظواهرنا وبواطننا وتحفظنا من كل سوء ومكروه وتصرف عنا شر المعتدين ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.